Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anang Qasim SPD MPD selaku pengampu dosen mata kuliah pendidikan agama. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Andika Roman dari kelas 2B dengan NIM 1337425224076. Program studi terapi gigi, program sarjana terapan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia dalam Islam. Topik yang pertama yaitu apa hakikat penciptaan manusia menurut Islam. Makhluk Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan akal, hati, dan amanah untuk mencapai kesempurnaan iman, ilmu, dan amal untuk bertanggung jawab atas amanat Allah. Adapun hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna seperti lafaz di bawah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Manusia diciptakan untuk mengenal, beriman, dan mengikuti ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Adapun Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah SAW sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang keempat, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Manusia wajib menjalankan tugasnya untuk senantiasa menjaga bumi dan makhluk lainnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya kelak di akhir. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SAW surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan badannya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang topik kedua yaitu bagaimana Islam memandang martabat manusia. Martabat manusia menurut ajaran Islam adalah harga diri, tingkatkan harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat, dan martabat saling berkaitan dengan makom. Maksudnya adalah secara dasarnya makom merupakan tingkat martabat seseorang hamba terhadap baliknya, yang juga merupakan suatu keadaan tingkatan yang seseorang suwi di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah SAW. Topik yang ketiga itu apa saja tanggung jawaban manusia sebagai khalifah di bumi. Yang pertama itu menjaga keadilan. Allah SAW berfirman dalam surat Al-Asad ayat 26 yang berbunyi, ya Dawudu inna ja'alnika khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'al hawi fayadillika an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah ilahum adabun syadidum bima nasaw wal yaumal hisab. Yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Yang kedua, menjadi pemimpin. Tugas manusia sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin yang siap mengemban amanah. Pemimpin yang dimaksud harus memiliki sifat pantang menyerah, berani, bertanggung jawab, cerdas, kuat, santun, dan bersahaja. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memelihara bumi atau menjaga lingkungan agar menjadi tempat tinggal yang aman, ujar Muhammad Masna dalam bukunya Pendidikan Agama Islam, Al-Quran, Hadis. Yang keempat, beribadah dan mengenal Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162-163 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul minal muslimin. Artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim.
Kesimpulan dari hakikat martabat dan jawab manusia dalam Islam yaitu hakikat martabat dan jawab manusia mencakup pemahaman tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan tujuan yang mulia. Manusia memiliki hakikat sebagai khalifat bumi, yaitu pengelola yang diberi amanah untuk menjaga dan mengembangkan bumi dengan baik. Martabat manusia dalam Islam sangat tinggi karena setiap individu diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan diberi akal untuk membedakan yang baik dan buruk. Tanggung jawab manusia meliputi kewajiban untuk beribadah kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Seluruh hakikat ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang hidup untuk diri sendiri, tapi juga memiliki peran dalam mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat dan alam semesta. Berbuku untuk referensi yang saya ambil. Sekian penjelasan materi yang saya jelaskan. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.